Penting banget sih. Kalau misalnya kita sampai salah milih jurusan itu, takut pas kita ngejalanin kuliahnya kayak kita kok nggak enak ya gitu, nggak sesuai sama apa yang kita inginin gitu. Jadi kita kayak menjalani kuliah juga setengah-setengah, nggak mood. Hai, halo semuanya. Selamat datang di podcast Kelompok 5. Jadi di podcast ini tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Oke, jadi di sini ada saya sendiri, Clarita Putra Sony, panggil aja Clarita sebagai host. Di sini ada Kak siapa nih? Saya Kak Lutfianisa Zahra. Hai semuanya, kenalin aku Kak Marisa Bila Azanuddin. Halo, aku Husnul Hayati. Oke, jadi di sini kakak-kakak apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Kalau kurang baik sih kayaknya. Waduh. Lagi pusing. Kenapa Pusing tuh? kelas Kenapa 12. tuh pusingnya? Kelas 12 ini mikirin jurusan. Kuliah nih mau kemana Waduh, itu. bener. Apalagi sekarang ada TKA ya kan? TKA tuh nambah-nambah kita pusing gak sih? Iya, benar-benar. Ya itu kan kita sekarang udah nggak pakai nilai rapot lagi ya. Jadi kita pakai TKA gitulah buat Buat penentu masuk ke universitas. Ya, memvalidasi nilai rapot juga ya. Jadi sekarang aku mau tanya-tanya nih, boleh nggak sih? Boleh dong. Emangnya penting banget ya kita tuh milih jurusan yang tepat gitu buat kuliah. Penting banget sih. Kalau misalnya kita sampai salah milih jurusan itu, takut pas kita ngejalanin kuliahnya kayak kita kok nggak enak ya gitu, nggak sesuai sama apa yang kita inginin gitu. Jadi kita kayak ngejalanin kuliah juga setengah-setengah, nggak mood gitu kan. Apalagi kalau jadinya. misalnya lulus nanti kan jadi bingung kan, karena itu bukan sesuai dengan kemauan kita, jadi kita bingung mau kerja di mana. Ya bener. Gitu. Jadi mau apa-apanya itu nggak enjoy gitu ya, bener sih. Nggak sesuai sama harapan dan apa yang udah dibayang-bayangin gitu kan. Oke. Terus tuh kan kita lagi bingung-bingungnya nih milih jurusan. Itu tuh kita nentuin jurusannya itu gimana ya gitu. Sebaiknya gitu. Kalau kata aku, menurut kemauan kita, sesuai kitanya, sesuai diri kita tuh di mana, fashionnya, bakat kita di mana. Terus juga kita kalau misalnya memilih jurusan itu harus konsul juga sih, konsul ke guru, ke orang tua gitu kan, biar kita nanti pas masuk jurusan takut orang tua kita nggak suka kan di situ, jadi kita harus konsul dulu gitu sih. Terus juga kita tuh harus kayak kenal diri sendiri juga gitu ya, benar-benar. Iya sih. Terus tuh kan kita kayak ada pertimbangan nih milih-milihnya. Terus tuh faktor apa aja yang harus kita pertimbangin buat milih jurusan? Faktor dari segi ekonomi keluarga pasti kan itu kan, karena orang tua yang biayain kuliah kita. Terus faktor sesuai dengan minat bakat kita gimana. Kalau kita nggak minat kita, pasti ya kata Husnul tadi kan, benar kata Kak Husnul, jalan kuliahnya setengah-setengah, pasti kan nggak sesenang hati kita gitu. Terus ada nilai sih, kan sekarang kan ada TKA nih ya. Nah, nilai itu bakal penentu kita tuh mau masuk jurusan kemana. Kalau misalnya kita mau ke pertanian gitu ya, terus itu kan pertanian kayak condongnya ke biologi ya, biologi kimia lah ya. Nah, kita juga harus merhatiin nilainya di situ, karena sekarang ini udah ada TKA itu bakal jadi penentu kita juga untuk masuk jurusan itu. Terus kalau ini nggak sih, bagi siapa yang mau masuk masuk lewat SNBP, nah itu harus perhatiin nilai banget sih. Waduh guys, ada azan, kita potong dulu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Sorry ya, tadi tuh ada azan ya. Malam nggak, kita tag-nya malam. Oke, lanjut. Aku mau nanya-nanya nih, kakak-kakak di sini mau milih jurusan apa sih? Kalau boleh tahu? Kenapa ya? Kalau aku sih pertanian. Di univ mana? Pengennya di Unila sih. Unila kalau nggak ITERA ya. Amin. Ya Allah. Ya, terus Kak Marisa? Aku sih pengennya kayak mama aku,
pemerintahan. Tapi kalau misalnya nggak masuk pemerintahan kayak ayahku juga kalau apa guru, apapun itu yang penting aku jalani dengan sekuat hati sampai aku lulus, aku bisa dapat kerja dengan baik. Ya. Menurut kakak Lutfia gimana? Jurusan Kalau apa? aku sih milih jurusannya pertanian, masuk di Unila. Ya, amin ya Cuma Allah. tapi nggak tahu ya, masa depan kan nggak ada yang pasti, kita bisa nggak lanjut kemananya. Ya, betul. Yang penting hasil itu yang terbaik nggak sih Iya, guys? benar-benar guys, Betul. kita harus berjuang sampai akhir sampai dapet. Nah, terus gimana nih? Kan kita nggak selalu berharap sama SNBP sih. Benar. Jadi gimana Jangan tuh? berharap banget. Jangan berharap banget sama SNBP karena ya banyak nggak sih yang mau itu, dan dari setiap sekolah itu cuman berapa persen, gak nyampe setengah persen 40% nggak sih yang bisa dapat sebenarnya? eligible. Terus Iya, masuk 40%-an lah ya. dari 40% itu aja pasti nggak semuanya keterima ya kan. Iya. Betul juga. Jangan Jangan kecil berharap. hati. Hmm. Ada dua jalur guys, masih ada SNBT sama Mandiri. Kalau nggak masuk SNBP, Tapi siapa sih yang nggak mau masuk ke dua jalur SNBP ini? dan SNBT iya kan? ini Ya ampun. Nah, tapi ya kalian juga nggak apa-apa sih yakin juga sama SNBP kalian. Tapi lebih baik kalian tuh mempersiapkan untuk SNBT gitu, belajar, ngerjain soal gitu. Karena ya SNBP ini peluangnya agak ini ya, Agak Kayak susah. hoki-hokian agak gitu susah, lah. hoki-hokian, keberuntungan kita ya. Keberuntungan. Betul. Nah, terus aku juga aku mau tanya dong, kalian nih udah ada testimoni belum dari alumninya gitu? Testimoni. Kita nanya-nanya ke Iya, alumni gitu. tentang jurusan yang mau kalian pilih gitu. Aku sih sempet sih nanya ke kakak kelas ya. Itu dia tuh ngambil pertanian agronomi, dan itu yang bikin aku kayak bisa tuh gitu kan, kayak ngambil jurusan itu juga gitu. Dia juga di Unila, masuk Unila. Jadi kayaknya emang aku pengennya juga pertanian sih gitu. Jadi kayak nanya-nanya, terus emang banyak yang masuk ke universitas sana, terus dia tuh jurusannya pertanian juga. Jadi kayak peluangnya lebih gede gitu sih. Jadi aku pengen ke situ. Kalau Darang bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya nggak sih? Ya, Betul. Oke lah. Tapi kira-kira bisa nggak ya kita tuh ganti jurusan di tengah jalan? Takutnya kan kita nggak cocok gitu tiba-tiba. Gimana? Bisa sih, tapi itu nggak sih repot, ngulang dari awal lagi, daftar ulangnya lagi, biaya juga Iya. pasti nggak murah nggak sih, mahal pasti. Tapi kata aku nggak apa-apa kalau kalian yang salah jurusan nih misalnya, terus kalian udah sadar di tengah-tengah kayaknya ini bukan sesuai sama passion atau bakat aku kayak di sini. Nah itu kalian nggak apa-apa sih pindah, tapi mikirnya jangan lama-lama ya. Kalau emang mau pindah tuh langsung pindah gitu sebelum waktunya kelamaan gitu kan. Nah tapi ya itu juga pastinya bakal ngebuang waktu, ngebuang uang dan tenaga kalian juga. Tapi kalau emang itu akhirnya bakal bagus menurut kalian ya nggak apa-apa nggak sih? Iya, nggak apa-apa. Lebih baik itu daripada nanti setelah lulus tapi jurusannya nggak kita Dari masa serap gitu ya. depan. Iya. Tapi kalau misalkan kita jurusannya, misalkan kamu apa tadi? Aku mau pemerintahan, kalau guru. Oh iya, kalau misalkan kamu masuk pemerintahan nih, tiba-tiba kerjanya nggak sesuai sama yang kamu pilih, nah itu gimana? Kalau aku jalanin aja nggak sih, selagi bisa sesuai dengan kemampuan hati. Yang penting kan sesuai dengan jurusan pemerintahan, berarti masih bisa lah ya aku jalanin selagi aku niat dengan setulus hati. Wis. Iya. Kalau kakak Lutfia gimana? Kalau misalnya Iya. beda sama jurusan kerjanya kayak mana? Gimana tuh? Ikhlasin apa gimana? Aku jalan aja sih, walaupun Kayak Kayak agak berat iya ya. agak berat gitu. Udah takdir kali. Iya. Ya tetap juga nggak apa-apa ya. Oke. Jadi halal. terakhir nih mau tanya, apa ya, tips menyusun strategi buat adik-adik kelas 10, kelas 11 nih yang mau kuliah biar gak kayak kita bingung banget. Harusnya kalian mikirin dari kelas 11 ya, dari sekarang sebelum kalian nginjak kelas 12. Karena walaupun baru awal kelas 12 nih, aku tuh udah ngerasa bingung sih. Kalau kalian gimana?
sama Sama- bingung aja sama bingung. baru masuk kelas 12 tuh kayak udah langsung ih kayak mana ya ini kok kayak udah pengen lulus gitu karena udah kelas 12 kan itu Aku berjalan banget cepet banget. oke udah bentar lagi banget mana kelas 12 ini kita kan banyak setahun kan sekolahnya. 7 bulan kalau nggak salah ya. Jadi sih persiapin dari kelas 11. Kalau misalnya dari kelas 10 dari SMP tuh harus dipikirin Bikin banget sih. mateng-mateng. matang-matang kita Harus cari tahu info jurusan, universitas kayak gitu biar nanti kalian kelas 12 nggak bingung kayak Iya. Iya benar. Bingung banget sumpah. Ya, intinya mah kita jangan berharap dengan SNBP ya. Iya. Tetap kita mendingan kita nyiapin buat SNBT. Iya, mandiri Mm-mm. juga. Iya sih benar-benar. Kita harus apa ya persiapkan Diri. bekal yang banyak gitu. Ya, buat kedepannya banyak ya. banget. Buat kita masuk ke jurusan yang kita mau. Universitas impian. Oke, segitu dulu podcast kita hari ini. Jadi buat kamu yang masih galau-galau nih untuk milih jurusan kemana ya kira-kira, semoga bisa tercerahkan ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Bye-bye. Bye bye guys.